Siapa yang tak kenal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo? Gaya bicaranya yang ceplas-ceplos namun dengan data membuat Menteri pilihan Prabowo Subianto ini dikenal dan dijuluki sebagai Menteri Koboi. Gaya komunikasinya yang jauh dari kesan formal dan seremonial tak lagi melekat pada menteri yang satu ini. Inilah yang menjadikan Purbaya sebagai pejabat yang disukai publik. Tak heran program-program yang diluncurkannya mendapat dukungan luas dari masyarakat. Ketika menyampai persoalan ekonomi mikro pemerintah, Purbaya selalu menggunakan analogi sederhana yang mudah dicerna publik. Topik yang berat menjadi ringan dan menginspirasi. Untuk mencapai target ekonomi rakyat yang lebih baik, sinergi antara program pemerintah dan komunikasi publik yang efisien menjadi paduan yang diambil Purbaya. Tim TV One mengabarkan. Kebijakan demi kebijakan terus dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo yang hingga saat ini, kalau koboi itu kan identik dengan kuda, dengan pistol. Peluru demi peluru terus ditembakkan oleh Pak Purbaya. Tapi kan yang menjadi pertanyaan bahwa peluru itu tepat sasaran atau enggak? Iya, kan begitu. Dirasakan oleh masyarakat atau enggak nih sampai sekarang? Atau hanya gaya komunikasi publik yang dibawakan oleh Menteri Keuangan Purbaya ini untuk memperpendek jarak antara masyarakat dan juga elit gitu itu ya. Dia. Kan, tapi kan yang ada positifnya mungkin. Ada positifnya dan tapi tepat sasaran nggak sih? Iya, tapi ini bagus loh. Selama ini kan orang-orang pakai filter kalau foto. Ini kalau ngomong nggak pakai filter loh. Ceplas-ceplos. Bagus gitu loh, sekarang nggak pakai filter. Oke, kita akan langsung bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun yang sudah tersambung melalui Zoom. Melalui Zoom ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI Bandung. Selamat pagi, Prof. Karim. Selamat pagi, Prof. Karim. Selamat pagi, Malah, Philip, dan Bang Ahmad. Ya. Iya, kemudian di studio sudah ada Bang Ahmad Nur Hidayat, Analis Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Malah Philip. Baik, Alhamdulillah. Saya mau ke Prof. Karim dulu nih untuk pertama. Prof. Karim, dari kacamata komunikasi politik, seperti apa sih strategi komunikasi yang digunakan oleh Menkyu Purbaya ini yang dianggap sebagai Menteri Koboi? Ya, ini menandai era komunikasi disruptif transparan ya. Menteri Purbaya mencoba menggeser gaya komunikasi birokrasi yang kaku menjadi sesuatu yang lebih egaliter. Dengan sedikit ceplas-ceplos, bicara apa adanya, dan kadang ya tanpa filter diplomasi. Nah, kita harus meletakkannya dalam kerangka dua. Yang pertama, dia sebagai Menteri Keuangan yang sekaligus juga pembantu presiden gitu ya. Jadi saya melihat sebagai pembantu dari seorang presiden yang bekerja berdasarkan data atau evidence based, kemudian big visions, dan selalu menekankan kesinambungan dan tata kelola politik, maka dia boleh dianalogikan, dia bekerja sebagai bagian dari mural besar yang dibikin oleh Presiden Prabowo Subianto yang butuh warna-warna berani, dan kita tahu Purbaya adalah seorang warna yang menyala. Tetapi jangan lupa, karena ia bagian dari mural besar yang dibikin oleh Prabowo, maka jangan sampai warna yang menyala itu menutupi gambaran besarnya. Artinya apa? Artinya kita melihat ada dua. Yang pertama, kita melihat ada sentimen positif. Sentimen positifnya apa? Ini mengesahkan satu, kredibilitas personal dan citra tentang kejujuran. Ini penting bagi dunia fiskal. Karena fiskal lebih percaya kepada autentisitas ketimbang retorika garing gitu ya, yang resmi. Karena ini mencerminkan kejujuran, bicara apa adanya, itu ceplas-ceplos, transparan. Yang kedua, ini juga mencerminkan kedekatan dan tak berjarak gitu ya. Di mana posisi tak berjarak ini mengesankan dramaturgi yang minimal. Kemudian yang ketiga, ini menekankan ruang demokrasi dan arah sekaligus napas baru dalam kebijakan fiskal. Sehingga publik tidak dibuat makin lesu, makin capek dengan ombang-ambing fiskal ini. Tetapi jangan lupa, selain ada sentimen positif, kita juga harus mewaspadai sinyal negatif ini. Kenapa? Karena fiskal itu kan sangat rentan dan erat sekali hubungannya dengan politik. Di mana kestabilitas fiskal itu akan memberikan legitimasi politik, sebaliknya stabilitas politik akan memberikan keberlanjutan fiskal yang baik.
Nah, maksud saya, meskipun saya setuju dengan gaya ini dan sampai sekarang baik-baik saja, tetapi ada sinyal-sinyal yang harus diwaspadai. Apa itu sinyal-sinyal itu? Yang pertama, sinyal disonansi, gitu ya. Karena keterbukaan, kejujuran, keberanian Menteri Purbaya ini bisa saja menyentuh sisi-sisi negatif yang bisa memancing ketegangan pasar maupun ketegangan dengan pejabat lain. Soal WUS misalnya, soal dana Pemda yang mengendap, contoh lain. Ini kan ada riak ya, jangan sampai riak-riak itu mengganggu stabilitas pasar. Sebab jangan lupa, kalau dilihat dari sisi komunikasi politik, pernyataan resmi pejabat fiskal, Menteri Keuangan, itu adalah sinyal pergerakan kebijakan fiskal. Jadi kata-kata menjadi penanda pergerakan fiskal kemana nih? Jadi dia akan diikuti oleh nilai tukar, gitu ya, obligasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jangan lupa, karena menteri ini bagian dari orkestrasi pemerintahan Prabowo, maka jangan sampai terlalu maju atau jangan sampai ada kesan bahwa tidak ada koordinasi, menabrak atau yang lain, sebagaimana yang saya lukiskan sebagai mural besar itu. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah penting adalah kita tahu gitu ya, keberanian itu sangat penting, apalagi mengungkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan kita tahu dunia fiskal, ekonomi, keuangan itu kan dunia yang dingin, kaku gitu ya, ketat, berjarak gitu ya. Dengan dibuka ini, kadang-kadang publik tidak siap gitu ya. Apalagi dalam sistem politik di Indonesia yang sangat rentan dengan isu-isu seperti ini. Maka menurut saya, sisi komunikasi publiknya, dimensi politik dari komunikasi publiknya harus diteruskan. Kejujurannya, keterbukaannya harus diteruskan. Yang perlu dijaga adalah dimensi fiskalnya, dimensi teknis dari fiskalnya. Jangan sampai keterbukaan ini menabrak poin-poin yang harus dijaga. Jadi yang diperlukan adalah kejujuran yang terbingkai dengan strategi gitu ya. Sehingga kita jangan lupa apa yang dikatakan Gus Dur beberapa tahun yang lalu, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Dan yang menjadi inti dari komunikasi publik adalah soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bukan tentang viralitas atau sensasi politiknya. Catatan saya seperti itu sementara. Artinya Prof. Karim, kalau kita melihat bagaimana gaya ceplas-ceplos yang kemudian ditunjukkan oleh Purbaya Yudi Sadewa ini kan kemudian yang menjadi poin pentingnya adalah harus dibuktikan. Karena jika tidak dibuktikan, artinya ini bisa menjadi serangan balik untuk Pak Purbaya sendiri, Prof. Karim. Ya, tentu saja kita sudah tahu dan perjuangan itu adalah perwujudan kata-kata kan. Jadi saya katakan yang lebih penting bukan soal viralitas, bukan soal sensasi politik, tapi bagaimana kata-kata yang penuh keberanian, terbuka, tak berjarak, jujur apa adanya, bisa menggenerate, bisa menggerakkan pergerakan ekonomi yang sesungguhnya gitu ya. Toh akhirnya publik akan melihat bagaimana sih dampak kehadiran Purbaya ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Stabilitas nilai tukar, misalnya stabilitas harga, kan gitu ya. Ujung-ujungnya pengangguran dan lain-lain. Karena publik tidak ingin melihat misalnya perubahan angka hanya statistika, misalnya pengangguran menurut statistika menurun gitu ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi naik di angka gitu, tapi kehidupan tidak beranjak itu kan gak ada gunanya. Jadi saya katakan gitu ya, dilihat dari sisi komunikasi, it's okay gitu ya. Tapi sekali lagi, makanya saya sitir pernyataan Gus Dur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Jadi bukan soal hiruk-pikuk narasi dan opininya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana yang menjadi nukleus politik itu, yakni peningkatan kesejahteraan itu nyata, terasa, terlihat gitu ya. Itu sebenarnya. Baik, Prof. Baik, Prof. Mungkin saya minta tanggapan dari Bang Ahmad nih. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Karim, keterbukaan dan kejujuran itu bisa dipertahankan, tapi harus sejalan dengan kebijakan fiskal yang kemudian mengikutinya. Seperti apa Bang Ahmad melihatnya? Iya, gaya koboi ini bisa dua ya. Koboi itu bisa apa adanya, bisa juga didesain tidak apa adanya. Dan kalau selama ini kita melihat awalnya itu memang kelihatan natural ya. Tapi kalau saya sendiri melihatnya makin ke sini itu seperti ada buzzer yang bermain begitu ya. Yang iya, buzzer-buzzer yang bermain yang kemudian membuat sesuatu yang positif gitu. Padahal kalau dilihat menurut saya gebrakan itu hampir relatif itu hanya verbal ya. Tidak ada sesuatu yang
kelihatan berbeda dari yang sebelumnya. Sejauh ini artinya gaya ceplas-ceplosnya Pak Purbaya dengan kebijakannya artinya belum sampai menyentuh rakyat begitu menurut Bang Ahmad? Ya artinya yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini kan adalah persoalan ekonomi. Dan ekonomi kan real di masyarakat. Betul. Ketika Pak Purbaya misalkan menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi misalkan. Ini kan yang demonstrasi kemarin karena pertumbuhan rendah. Nanti kalau tinggi mereka nggak akan demonstrasi. Tapi pertanyaannya kan apakah sudah ada pertumbuhan tinggi yang meningkat, yang signifikan? Dan apakah kemudian masyarakat memiliki daya beli yang tinggi? Apakah juga masyarakat memiliki pekerjaan? Nah ini semua kan nggak bisa dijawab dengan retorika Pak Purbaya. Ini kan harus real kelihatan. Nah oleh karena itu saya melihatnya apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya yang ceplas-ceplos itu ya, mungkin di fase pertama, 1 bulan pertama Pak Purbaya jadi menteri itu bagus. Dalam arti dia berbeda dengan menteri sebelumnya. Tetapi ketika ini jabatan Menteri Keuangan, ini nggak hanya sekedar secara retorika, ini harus dibuktikan dengan indikator-indikator ekonomi yang objektif. Ya, misalkan ketika 200 triliun dialirkan ke perbankan dengan niat suku bunga perbankan akan turun. Apakah suku bunga perbankan sudah turun? Apakah kredit masyarakat lebih murah? Nah, ini kan belum dirasakan oleh masyarakat. Oke, Pak, kita harus tunggu dulu karena ini kan ada transmisinya. Nah, penungguan ini kan harus ada satu trajektorinya. Oke, turunnya berapa persen, berapa lama. Artinya penjelasan lebih rinci begitu yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Dan juga dibasiskan kepada bukti di lapangannya gitu. Yang kedua adalah misalkan ya saya juga mengapresiasi ya dalam arti dulu Menteri Keuangan tuh nggak pernah didatangi oleh kepala daerah. Kita lihat berbondong-bondong kepala daerah mendatangi menteri karena anggarannya dipotong. Karena anggarannya mau dipotong gitu. Jadi ada sesuatu yang terganggu kemudian dia harus ingin menjelaskan gitu. Tapi saya kira ini jadi ada komunikasi ya yang sifatnya adalah dua arah. Dan saya kira ini satu hal yang bagus dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Tetapi kalau kita lihat yang dibutuhkan adalah bukan sekedar komunikasi dua arah, tapi adalah bukti. Apalagi kita ini dihadapkan dengan tantangan misalkan growth kita standby stagnan di 5% saja. Kita menjanjikan 8%. Tapi kan kalau kita kemudian sedikit tidak berbicara mengenai kenaikan dari ekonomi, toh buktinya masyarakat kita juga cinta sama Pak Purbaya dengan gaya ceplos-ceplosnya. Meskipun di sisi lain meminta bukti ya. Ya, memang karena sesuatu yang unik ya, sesuatu yang baru jadi masyarakat jadi menjadi pusat perhatian Pak Purbaya ini ya. Dan saya kira ini satu hal yang wajar dalam konteks karena kita tahu tadi Pak Prof Karim mengatakan bahwa fiskal itu kesannya dingin. Ini yang kemudian yang mungkin salah gitu. Karena fiskal itu harusnya bukan dingin, dia real. Karena dia mengambil pajak dari kita kan. PPN diambil, PPH diambil, itu sesuatu hal yang ada di masyarakat yang diambil oleh negara. Nah sehingga itu sebetulnya harusnya bukan sesuatu yang dingin, dia sesuatu yang hangat, sesuatu yang dekat dengan kita. Uang yang kami bayarkan buktinya apa? Nah ini yang kemudian Pak Purbaya mungkin menormalisasi itu supaya apa yang dikorbankan oleh masyarakat kelihatan fungsinya dirasakan kembali kepada masyarakat gitu. Nah itu mungkin membedakan antara kebijakan yang berpihak pada rakyat dengan kebijakan yang menyentuh masyarakat langsung itu seperti apa Bang Ahmad? Ya ini yang dua yang berbeda. Menyenangkan rakyat belum tentu dirasakan oleh rakyat. Kalau kemudian kita mengatakan oke, sekarang ini pertumbuhan perlu ditingkatkan, masyarakat senang. Tidak hanya konsumen tetapi produsen senang. Oke, berarti kita siap-siap akan ada dana yang mengalir. Tapi kalau kemudian di satu narasi yang lain adalah kita akan kurangin belanjanya. Kan masyarakat jadi bertanya, katanya ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kenapa ada pengurangan belanja? Terutama di daerah nih yang membuat risau para pimpinan di daerah. Apalagi pimpinan daerah mengatakan ini yang dikurangin pokok dari pemerintahan. Gaji P3K-nya, gaji orang-orang yang honorernya, yang mereka berada di front line pemerintahan daerah. Kalau mereka nggak bisa digaji kan mereka nggak kerja. Kalau pemerintahan daerahnya nggak kerja, nanti dimarahi oleh rakyat di daerah. Makanya saya kira kebijakan yang menyentuh itu adalah yang sifatnya real, ya dirasakan. Kalau yang sekarang ini kan belum real, sebetulnya masih menggunakan sinyal-sinyal atau instrumen antara. Memberikan dana kepada perbankan ini kan belum real. Kemudian mengurangi belanja di daerah dan belanja di kementeriannya juga tidak real. Yang kedua juga yang disampaikan Pak Purbaya ini kayak seperti RI setengah ini, satu setengah ini. Kenapa? Karena kan kita nggak pernah melihat menteri-menteri yang lain mendatangi
selain presiden. Tapi banyak juga yang mendatangi Pak Purbaya ini dalam arti tolong anggarannya jangan dihapus Pak, ya kan. BGN juga komentar juga kemudian jadi kontroversi kalau BGN tidak disalurkan, tidak diserap, kami akan tarik. Sampai dikomentar oleh menteri yang lain. Jadi ini ada satu kegaduhan tanda kutip di antara kabinet kita juga dengan pernyataan-pernyataan Pak Purbaya. Kenapa? Karena mereka khawatir anggarannya diambil gitu. Tapi salah satu sisi ini bagus supaya kementerian yang lain juga bergerak. Daya serap ini menjadi satu parameter yang digunakan oleh Pak Purbaya, meskipun ini tidak cukup bagus ya. Diserap bukan berarti berkualitas. Oke, selalu ada positif dan negatifnya. Kita akan lanjutkan apakah gaya komunikasi Purbaya ini harus terus ada strategi juga untuk bisa kebijakannya menyentuh rakyat. Tapi kita bahas usai jeda.